Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Gustaman Channel. Jadi kali ini saya memperbaiki AC Daikin Multi S dengan keluhan tidak dingin. Jadi AC ini sudah berapa kali dicoba diperbaiki, mulai dari kuras freon, servis besar atau diturunin ya, dicuci semua. Ini tindornya juga nih, tapi dia hanya dingin sebentar, setelah itu tidak dingin lagi. Sedangkan tekanan freon ada, artinya tidak ada kebocoran di pipa. Jadi setelah diperbaiki, dicek-cek, kerusakannya lumayan banyak lah untuk biayanya. Dan setelah berkoordinasi dengan pemilik, akhirnya AC ini tetap digunakan, tapi hanya menggunakan satu unit indoor. Jadi ini kan AC multi, jadi ada 2 indoor, 1 outdoor, 2 indoor nih. Jadi supaya AC ini terpakai, saya coba modif atau dirubah sistemnya. Bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya supaya lebih berkembang channel ini. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi ini adalah proses perbaikan, ini dalam masa proses pengetesan ya. Jadi permasalahan AC ini menggunakan 2 unit indoor. 2 unit indoor. Pertama saya habis diservis awalnya sebelum saya bongkar, diservis besar, dikuras freon. Ini AC dinginnya tajam. Tapi selang beberapa waktu langsung dia tidak dingin. AC ini tidak bisa dingin. Akhirnya AC saya bongkar, saya bawa ke workshop. Ini workshop saya nih. Workshop saya banyak tuh PR yang belum dikerjakan, dan ini ada berapa spare AC second. Jadi AC ini saya rubah menggunakan kapiler. Jadi yang saya pakai nanti cuma 1 indoor doang. Ini kan 2 indoor nih. Ada room A, room B. Bisa pakai room A. Ini saya modif nih. Ini saya modif menggunakan pipa kapiler. Sebenarnya sih awalnya kalau menurut prediksi saya kemungkinan besar rusak di sini, di bagian selunit valve-nya sini. Kemungkinan. Karena dia ada 2 ya, selunit valve-nya ada 2. Tapi berhubung konsumen biayanya juga lumayan banyak, dan AC pun yang digunakan cuma 1 indoor, akhirnya sesuai dengan kesepakatan konsumen, ini saya rubah, saya modif. Saya menggunakan pipa kapiler. Jadi dia punya valve ini, 2 ini tidak saya fungsikan. Ini valve tidak saya fungsikan, saya menggunakan pipa kapiler. Dan ini AC sudah saya tes kurang lebih sekitar 1 jam, dan sepertinya aman, tidak ada masalah. Ini kalau kita lihat bagian unit dari indoor nih, bagian evaporatornya nih, ini dinginnya sudah rata ya. Ini suhunya saya menggunakan termometer nih, saya taruh sini termometer ini. Dinginnya saya setel di remote ini 23. Di remote 23, ini dinginnya sudah 22. Ini berhubung ruangannya luas ya, kalau saya setel bawah pun nggak akan sampai dinginnya karena ruangannya luas. Ini sudah terasa dingin, air pun sudah netesnya sudah deras tuh. Airnya banyak tuh, sudah banyak. Ini unit outdoornya. Ini tekanan freonnya saya kasih untuk pengetesan ini kisaran 180 PSI.
180 PSI dengan ampere. Kita tunjukkan ampernya. Ini masuk 30 ampere. Masuk 30 ampere. Ya kurang lebih AC sekitar 3/4 lah jatuhnya ini karena dimodif seperti ini. Ukuran kapasitasnya. Nah, setelah ini saya akan beri penjelasan apa saja yang saya rubah dan ukuran-ukurannya. Yang saya modif, saya perbaiki ininya. Saksikan terus videonya ya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya menggunakan pipa kapiler ukuran 0,50. Pipa kapiler ukuran 0,50 dengan panjang kisaran sekitar 70 cm. Panjang kisaran 70 cm. Jadi yang saya lakukan ini pipa yang dari kondensor ini, pipa naik dari kondensor, pipa keluarnya nih, yang ke arah sini pipa kecil nih, pipa ini saya potong nih. Ini saya potong nih. Kalau aslinya kan dia dari pipa pressure-nya ini kan lari ke ini ya, ke bagian valve sini, solenoid sini nih. Kedua di cabang. Ini saya potong di sini nih. Ini saya potong, saya sambung pipa kapiler. Saya masukkan ke bagian pipa pressure yang di room A nih. Yang bagian atas room A. Jadi karena yang saya gunakan ini yang atas nih. Jadi untuk satu unit indoor saja. Sedangkan bawahnya tidak saya fungsikan. Yang room B-nya ini. Jadi ini room A saya masukkan ke sini. Saya las, ini saya sambung. Ini ya, bentar. Ini saya sambung. Saya lari ke pipa pressure-nya yang room A. Sedangkan untuk yang room B di valve sini room B, ini saya tutup nih. Ini saya tutup. Jadi tidak saya fungsikan. Bagian bawah tidak saya fungsikan. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kalian mau memperbaiki atau mengganti ini masih bisa sih diganti, tapi berhubung karena budget dari konsumen juga lumayan banyak habisnya, dan AC yang digunakan pun hanya satu aja. Jadi sesuai kesepakatan akhirnya saya ubah seperti ini aja. Yang penting unit AC ini bisa berfungsi kembali atau bisa digunakan. Ini penampakannya nih. Setelah ini tinggal saya rapikan aja. Saya bongkar nih. Kalau memang kira-kira memang sudah tidak ada masalah, nanti saya rapikan kembali. Casingnya saya tutup, baru saya serahkan konsumen untuk dipasang. Ini indoornya. Dan ini model casing indoornya tuh. Ini saya copot. Tipenya ini nih. CTKC 15 RVM4. Ya memang sih ini ukurannya setengah PK karena dibagi dua ya, dua unit indoor ini. Ukurannya setengah PK. Tapi setelah saya rombak ini, ampernya memang konsekuensinya agak tinggi, tapi dinginnya sih lebih dingin kalau masalah dingin dari ukuran awalnya, lebih dingin. Jadi cukup sekian aja video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman teknisi yang ingin merombak AC multi S menggunakan kapiler, pipa kapiler. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.